Apa yang terjadi padanya, wahai tabib? Tuan, aku sendiri tidak tahu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Bukankah ini pekerjaanmu? Ada sesuatu yang tidak bisa aku ketahui. Kau adalah seorang insinyur yang mahir. Apakah kau tahu bagaimana langit bisa tegak di atas dan tidak mempunyai tiang-tiang? Tidak, itu adalah misteri dari rahasia-rahasia alam. Dan apa yang menimpa Raja Maruts adalah suatu penyakit yang kami tidak tahu asalnya dan juga tidak tahu apa sebabnya. Aku tidak mengerti apa yang dikatakan para ulama. Aku melihat bahwa Namruds akan bangun dan ia akan lebih kuat dari sebelumnya. Segala puji bagi Tuhan yang telah menyembuhkan tuanku. Tuhan yang mana? Aku sendiri yang membuatnya sembuh. Selamat atas kesehatanmu, wahai tuanku. Binaura, aku akan menunjukkan kepadamu siapa sebenarnya Namruds. Aku telah mengetahui siapa musuhku dan sekarang akan menjadi mudah untuk memeranginya. Siapakah ia, wahai tuanku? Ia adalah seorang pemuda putra Azar yang menantangku. Dan ia berkata bahwa ia mempunyai Tuhan selainku. Apakah yang kau maksud adalah Ibrahim yang meminta kepadamu untuk menerbitkan matahari dari barat? Aku heran bagaimana bisa anak seorang pembuat patung-patung kafir terhadap Tuhan ayahnya sendiri. Carilah dan panggilkan Azar kemari. Katakan kepadaku, wahai Tori, bukankah namamu Tori sebelum engkau dijuluki Azar di antara para dukun? Betul, wahai tuanku. Namaku adalah Tori, dan Azar ini aku dapati dari keikhlasanku kepada tuanku Namruds. Wahai Tori, kapan lahirnya anakmu Ibrahim? Aku tidak tahu kapan tepatnya Ibrahim dilahirkan. Ia telah dewasa, dan aku tidak mengingatnya. Aku akan mengingatkanmu. Apakah ia lahir di tahun yang aku perintahkan untuk membunuh anak laki-laki yang lahir di tahun itu? Tidak. Seandainya begitu, maka aku sendirilah yang akan membunuhnya. Aku mempercayaimu, tapi kau wajib membuktikan keikhlasanmu. Baik, tuanku, aku adalah Hodim yang patuh. Apakah kau ridho terhadap apa yang dilakukan Ibrahim kepadaku? Tidak, wahai tuan. Justru yang lebih mengherankan lagi, ia pergi ke tempat ibadah. Tetapi ia malah menghancurkan semua berhala, kecuali satu berhala yang paling besar. Menghancurkan semua patung termasuk patungku? Ya, sangat disayangkan, wahai tuanku. Ia wajib dihukum dan dijadikan pelajaran untuk orang-orang yang mengambil pelajaran. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Aku ingin tahu bagaimana bisa Ibrahim selamat dari api dan ia keluar dalam keadaan selamat. Itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, wahai tuanku. Bagaimana bisa panasnya api berubah menjadi dingin seperti air? Akal dan ilmu pengetahuanku pun tidak bisa menjelaskannya. Pergilah kalian semua dari hadapanku, dan engkau Binaurah, ceritakan kepadaku apa yang telah terjadi. Aku tidak bisa menjelaskannya, wahai tuanku. Aku akan memberikanmu hadiah, tapi sekarang tolonglah aku. Tetapi itu di luar kekuasaanku, wahai raja. Lantas bagaimana aku dapat selamat dari Ibrahim? Kau dapat selamat dari Tuhan Ibrahim, yaitu dengan mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabiul Karim. Nabiul Karim? Apakah kau beriman kepadanya? Bagaimana bisa seorang yang mempunyai akal yang sehat mengingkari mukjizat yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri? Kau juga berkhianat. Semua orang berkhianat. Aku akan membalas kalian semua. Kau bisa menghukum di kehidupan dunia, tetapi kau tidak bisa selamat dari hukuman akhirat. Tidak ada yang bisa menghukumku.
Apakah kau paham? Aku adalah raja dari Tuhan-Tuhan. Dengarkanlah wahai Kusi, aku tahu bagaimana kau sangat menyukai harta. Maaf wahai tuan, aku adalah Hodim yang taat. Aku akan memberi segala apa yang kau mau. Bahkan aku dapat melipat gandakannya. Oh, perintahkanlah kepadaku wahai raja dari Tuhan-Tuhan. Aku ingin engkau membangun sebuah gedung-gedung pencakar langit, bahkan yang bisa menembus langit. Dan yang terpenting kau kerjakan secepatnya. Bagus wahai Kusi, aku dapat memegang awan-awan ini dengan tanganku. Ini adalah bangunan pertama. Ada bangunan yang kedua yang akan menembus bintang-bintang. Dengan ini sekarang aku bisa selamat dari Ibrahim dan pengikutnya. Dan aku melihat mereka dari atas sangat kecil seperti semut. Apa ini? Ini gempa. Mungkin karena kita terlalu tinggi. Cegahlah untuk tidak roboh. Lakukan sesuatu. Kaulah yang harusnya melakukan sesuatu jika kamu memang seorang Tuhan. Bagaimana bisa kau bicara kepadaku seperti itu? Sudah, pergilah. Kita bisa mati. Ini sangat menakjubkan. Aku baik-baik saja dan tidak ada tulang yang patah. Ini pasti karena aku seorang raja dan Tuhan. Dari mana datangnya awan nyamuk ini? Aku tidak bisa melihat karena banyaknya nyamuk ini. Aku sedang bekerja. Apa yang kau inginkan? Apa kau tidak tahu akulah Raja Namruds? Kau mempunyai suara yang sama. Bahkan kau benar-benar mirip dengannya. Akulah ia bodoh. Sopanlah sedikit wahai tuan. Apakah kau benar-benar Raja Namruds? Ya, benar. Percayalah padaku. Buktikanlah kalau kau benar-benar Raja Namruds. Bagaimana api mengubah hakikatnya dan tidak membakar Ibrahim? Pengetahuan selalu mampu memahami sesuatu yang seperti ini. Berarti kau benar-benar Raja Namruds. Apa yang membuatmu seperti ini? Pernahkah kau mendengar tentang tentara nyamuk menyerang dan membunuh semua prajurit dan pengikutku? Dan seekor nyamuk masuk ke kepalaku sampai berdengung sepanjang hari. Berdengung, terus berdengung. Ya, aku bisa mendengar suaranya. Tetapi nyamuk itu tidak terlihat. Sepertinya ia masuk dari hidung atau dari telinga. Dan dia terjebak di dalam tengkorak kepalamu. Yang terpenting kau harus mengeluarkannya dari kepalaku. Tidak. Kau dapat mati jika berusaha mengeluarkannya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jangan bilang kalau kau tak mampu mengobatinya. Ada satu cara yang ampuh, yaitu memukul kepalamu dengan palu sampai nyamuk yang ada di kepalamu mati. Kami telah memaafkanmu dan kami tidak ingin memukulmu. Tapi aku mohon, aku tidak bisa tidur dengan nyamuk di kepalaku ini. Ia terus berdengung dan berdengung di kepalaku. Tetapi kami memukul kepalamu kemarin, dan nyamuk itu tetap tidak mati juga. Jangan banyak bicara. Tolong cepat dan pukul kepalaku. Baiklah. Janganlah kau menangis seperti wanita. Kami akan memukul kepalamu. Kami tidak dapat menemukan palu untuk memukulmu. Sepatu kayu itu akan membantu untuk mempercepat tujuan kita. Apakah kau yakin jika aku pukulkan sepatu ini ke kepalamu? Ya, aku mohon kepadamu wahai tuanku untuk mengabulkan keinginanku ini. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. Namruds raja yang paling kuat di dunia saja mampu dihinakan hanya dengan seekor nyamuk. Apa yang kau inginkan wahai Namruds? Seseorang yang memukulku dengan sepatu sekarang tidak lagi memukulku. Itu karena dia sudah meninggal dan Allah memberikanmu azab yang mengerikan seperti ini. Tetapi nyamuk itu terus berdengung di kepalaku. Berdengung dan terus berdengung. Aku ingin seseorang memukulku. Janganlah menangis. Seorang lelaki tidak boleh menangis. Tidak. Mereka menangis jika ada nyamuk yang berdengung-dengung di kepalanya. Sudah, tenanglah. Binaurah, aku ingin palu dari besi. Baiklah. Pergilah, dasar nyamuk nakal.
Kapan berakhirnya azabku, wahai binaurah? Dan sama seperti Namrud yang terus melakukan penindasan dan kezoliman selama 400 tahun, maka ia juga terus disiksa serangga terlemah selama 400 tahun. Namrud memiliki beberapa kesempatan untuk bertobat. Dia tahu kebenaran dalam dialognya dengan Nabi mulia Ibrahim, tetapi dia kembali dengan kesombongan. Dia melihat keajaiban keluarnya Ibrahim dari api, lalu dia malah bertambah menjadi sombong dan keras kepala. Dia juga bahkan diselamatkan oleh Allah dari reruntuhan gedung, tetapi ia masih terus berbuat zalim dan kafir terhadap Allah. Maka ia berhak mendapatkan azab yang pedih.